Shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa kan? Iya, sangat luar biasa sekali. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dulu yang berjudul apa Mbak Lintang? Nyanyi bagi dia. Sebelumnya kita akan mulai dengan bagi berkat dahulu. Ya, yang pertama saya dulu yang bagi berkat ya. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ya, berkat saya itu pada minggu ini yang pastinya dirasakan teman-teman juga itu puji Tuhan ada banyak libur di minggu ini. Puji Tuhan itu tugasnya juga nggak ada tugas pas libur itu, terus puji Tuhan tugas lainnya di minggu itu sudah selesai. Ya, selanjutnya Mas Ita silakan bagi berkat. Ya. Shalom teman-teman. Shalom. Berkat saya masih senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Walaupun ya seperti biasa, seperti teman-teman sekolah pasti juga banyak tugas, tapi Tuhan selalu memampukan agar bisa menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Ya. Selanjutnya masalah silakan. Ya, salam teman-teman. Shalom. Ya, berkatnya mungkin agak berbeda dari mereka ya, walaupun mereka libur ya dan tetap libur, benar-benar libur, tapi saya itu masih UTS besok. Semoga saya bisa mengerjakan soal-soal UTS dan dibimbing oleh Tuhan. Mantap. Amin ya masalah. Ya, selanjutnya sebelum kita memulai persekutuan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ucap syukur Bapa karena berkat-Mu yang luar biasa Tuhan, kami masih bisa berada di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, mengikuti persekutuan Komura online pada hari ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang akan disampaikan nanti Tuhan oleh Budaya selaku pembawa firman kiranya bisa menguatkan kami dan bisa menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam doa ini terselip banyak sekali dosa serta kesalahan, kiranya Tuhan mau ampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum masuk ke firman, kita akan menyanyikan lagu dulu Allah Roh Kudus.
Silakan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami dan menolong kami, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan 1 Tesalonika pasal 2, ayat 9 hingga ayat yang ke-12. 1 Tesalonika 2 ayat 9 hingga ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu adalah saksi, demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan-Nya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, dan memelihara serta melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sudah cukup lama ya tidak berjumpa, maksudnya berjumpa langsung begitu. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan tanpa kurang suatu apapun. Semoga belum bosan belajar di rumah, semoga semakin giat belajar di rumah, dan semoga belum bosan beribadah di rumah. Nah, teman-teman remaja, menurut teman-teman, kalian ini sudah memasuki fase mana? Masih fase anak-anak atau sudah memasuki fase dewasa? Menurut pendapat kalian, sadar atau tidak, fase remaja itu kan fase yang nanggung ya, terutama yang SMP, SMA juga masih sih, beberapa masih cukup dengan ukuran baju anak-anak, tetapi mungkin nggak suka motifnya terlalu kekanak-kanakan, childish banget. Nah, tetapi juga sudah ada nih yang masuk ke ukuran dewasa, tapi kok kayak orang tua banget, nggak cocok, nggak keren, nggak kekinian, dan lain-lain. Nah, masa remaja ini kan nanggung ya. Jadi ibaratnya masa remaja ini adalah masa di mana teman-teman mengintip pintu menuju kedewasaan. Jadi sudah dibuka lalu ngintip begitu. Persoalannya adalah seringkali ketika kita mengintip atau melihat, kita tuh fokus pada yang indah-indah. Ada yang pernah ngintip nggak sih? Atau ngintip dari pintu? Kan yang kelihatan kan hanya yang pengen kita lihat. Misalnya dari rumah mau ngintip, mau lihat warungnya itu buka apa enggak. Nah, kalau gitu biasanya kita fokus sama warungnya, kita nggak terlalu fokus nih sama tetangga-tetangga warungnya. Mau ada apa juga nggak kelihatan, kecuali memang heboh banget. Nah, begitu juga ketika kita di masa remaja, teman-teman masa remaja dan saya dulu remaja, kita ini mengintip masa dewasa melalui sebuah pintu, dan yang terintip itu hanya yang sedikit-sedikit. Jadi banyak remaja ingin segera dewasa karena di dalam pemahamannya, dalam pikirannya, dunia orang dewasa itu menyenangkan karena punya kebebasan. Itu loh, kalau mas-mas, mbak-mbak itu kalau pulang malam itu nggak apa-apa loh. Atau orang dewasa itu sudah punya uang sendiri, jadi nggak usah minta orang tua. Apa-apa juga sudah bisa beli sendiri. Menyenangkan sekali jadi orang dewasa. Lalu orang dewasa itu nggak usah pakai seragam lagi. Bosen, SMP, SMA pakai seragam bosen. Sedangkan kalau jadi mahasiswa ataupun bekerja kan sudah tidak perlu menggunakan seragam. Lalu kalau sudah dewasa tuh enak, pacarannya nggak usah sembunyi-sembunyi, boleh aja pacaran, bahkan boleh menikah. Orang dewasa tuh enak, pokoknya bebas dan lain-lain. Tapi apakah benar bahwa kehidupan orang dewasa itu selalu enak seperti itu, selalu menyenangkan, selalu pokoknya indah gitu? Enggak juga, karena orang dewasa itu punya satu hal yang besar, yang namanya tanggung jawab. Nah, sebenarnya remaja juga punya tanggung jawab kan, tetapi orang dewasa ini tanggung jawabnya lebih besar lagi, karena mereka tidak di bawah naungan orang lain. Nah, kalau remaja ini kan ada orang dewasa nih, jadi kok anak-anak remaja bikin kesalahan, orang tuanya atau orang-orang yang lebih tua, gurunya dan lain-lain itu ikut menerima konsekuensi dari kesalahan anak remaja. Nah, sedangkan orang dewasa harus menanggung semuanya sendirian. Dia punya tanggung jawab sendirian. Nah, maka dari itu saat itu Paulus menjelaskan
dan memberikan teladan kepada jemaat di Tesalonika tentang arti sebuah tanggung jawab. Yang pertama, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Di ayat yang 9 ini, sebab kamu masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Nah, jadi dia bekerja siang malam itu untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Ini yang orang dewasa lakukan. Mereka bekerja dari pagi sampai malam. Mungkin teman-teman saya lihat orang tua, tetangga, kakek nenek, om tante, siapa aja lah yang bekerja. Mereka bekerja banting tulang habis-habisan untuk mencari nafkah, mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Ada juga yang mencukupi keluarganya. Tetapi orang dewasa itu biasanya, normalnya, wajarnya itu mencukupi kebutuhannya sendiri-sendiri. Nah, kalau begitu, jadi Paulus dan teman-temannya saat itu, para hamba Tuhan ini, Paulus ini keren ya. Jadi dia itu bekerjanya itu bukan hanya sebagai rasul, bukan hanya menyabarkan firman Tuhan, tetapi ia juga adalah seorang penjual atau pengrajin kulit. Jadi dia kerja tapi dia juga pelayanan. Nah, jadi Paulus ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri nih. Aku harus bisa mencukupi kebutuhanku sendiri. Aku harus bisa membangun eksistensiku sendiri. Jadi menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia salah satunya adalah tentang eksistensi diri. Jadi kita tuh harus menunjukkan bahwa kita ini ada. Lah lewat apa? Lewat pekerjaan, lewat karya kita. Nah, Paulus menjelaskan, meneladankan bahwa kita ini harus punya tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, teman-teman remaja, kalau tidak dibiasakan dari sekarang, nanti ketika menjadi orang dewasa akan mengalami kekagetan yang luar dewasa. Kenapa? Yang luar biasa. Kenapa? Karena nanti ketika dewasa, kita akan memanage, mengatur keuangan kita sendiri. Dan uangnya itu kita yang cari sendiri. Harusnya begitu ya, orang dewasa udah nggak waktunya minta sama orang lain. Orang dewasa tuh seharusnya mencari uang untuk dirinya sendiri. Kemudian dia harus mengelola keuangannya. Ya beda nanti kalau ada ibu rumah tangga, memang hidupnya didedikasikan untuk anak, itu beda lagi. Tetapi lazimnya orang dewasa itu bekerja mencari uang untuk dirinya. Nah, memanage keuangan itu sulit, mengatur keuangan itu sulit. Misalnya teman-teman punya uang saku berapa? 5.000, 10.000. Nah, itu kan harus diatur nih biar bisa buat seharian gitu kan. Nah, nanti jadi orang dewasa juga gitu, tetapi pengeluarannya banyak. Transportasi, kesehatan, biaya kesehatan, kalau mau periksa-periksa tuh bayar sendiri, nggak ikut orang tua terus segala macam itu harus dibayar sendiri. Nah, kalau begitu, sekarang kita cicil nih dari masa remaja untuk belajar bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Mulai dari apa? Menjaga diri, jaga kesehatan, karena nanti jadi orang dewasa itu lelah. Kerjaannya tuh banyak, capek, dan tubuh kita akan semakin lemah. Nah, dari sekarang nih, remaja harus bertanggung jawab supaya tubuhnya kuat, tubuhnya sehat. Yang merokok, berhentilah mulai dari sekarang. Karena nanti kalau sudah dewasa, tambah sulit berhentinya. Dan itu harus dijaga. Lalu yang berikutnya menjaga keuangan. Dari sekarang jangan suka boros-boros. Nanti kalau dewasa kaget, mau boros kok ternyata uangnya nggak cukup karena bukan uangnya orang tua lagi, kan kaget. Nah, juga menjaga yang lain-lain lah, pokoknya menjaga diri sendiri. Dan teman-teman perlu belajar. Belajar itu bukan cuma dapat nilai, tapi untuk menambah ilmu dan wawasan kita untuk bekal di masa depan sebagai orang dewasa. Ini yang pertama nih, tanggung jawab sama dirinya sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap orang lain, yaitu kalau bahasanya Paulus adalah supaya tidak menjadi beban bagi kamu. Jadi Paulus itu tahu sebenarnya jemaat itu mau kok membiayai Paulus, karena waktu itu rasul-rasul lain juga banyak-banyaknya bisa kok dibiayai sama jemaat. Nah, tapi Paulus nggak mau, dia nggak mau menjadi beban bagi jemaat, jadi dia tetap bekerja untuk dirinya sendiri. Nah, orang dewasa itu juga seharusnya hidup mandiri. Dia harus bisa menjaga kehidupannya sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Ini penting. Tidak menjadi beban saja itu nggak cukup, tetapi kita juga harus, orang dewasa itu harus hidupnya bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan sekadar hidup, tapi hidup yang punya manfaat. Nah, gimana jadi orang dewasa yang bermanfaat? Itu susah banget teman-teman, karena hidup jadi orang dewasa aja susah, apalagi kok masih jadi orang dewasa yang bermanfaat. Aduh, susah sekali, membutuhkan banyak tenaga, membutuhkan banyak effort, usaha. Nah,
Maka dari itu mulai dari sekarang nih, mari kita menjalani hidup yang bermanfaat juga bagi orang lain. Teman-teman remaja, sadar nggak sih teman-teman itu luar biasa loh. Kalau teman-teman kehujanan, kecuali yang daya tahan tubuhnya lemah ya. Kalau yang anak remaja kehujanan, anak SMP SMA lah itu, kehujanan-hujanan itu jarang loh yang jadi masuk angin. Tapi orang dewasa itu sering loh masuk angin, gara-gara kehujanan itu bisa langsung masuk angin. Anak-anak remaja itu kuat, sehat badannya. Nah, ketika masih kuat sehat badannya ini, ayo jadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain, bagi orang tua. Ini nggak omong kosong ya. Yang sudah sering bersihin rumah itu pasti tahu betapa lelahnya membersihkan rumah. Nah, kalau kamu mengandalkan ibumu atau orang tuamu saja bersihin rumah kan kasihan. Mereka itu orang dewasa yang sudah menjelang tua, yang badan-badannya itu nggak sama kayak dulu. Nah, teman-teman yang masih remaja, masih sehat perkasa, eman gitu loh, kok badannya yang sehat ini cuma dipakai buat tiduran, main HP, itu sayang gitu. Kalau bisa dipakai bermanfaat buat keluarga, itu keren banget. Bermanfaat juga buat teman-teman jadi pendengar yang baik. Teman-teman remaja tahu nggak sih tentang kesehatan mental, bahwa sekarang ini karena pandemi dan lain-lain, orang jadi kayak gampang stres karena di rumah sendirian. Nah, atau mengalami peristiwa di keluarga yang luar biasa. Teman-temannya teman-teman, gimana dong? Teman-teman kalian itu mungkin membutuhkan telinga untuk mendengar. Sayangnya mereka jarang nih curhat sama orang tua, jarang juga mungkin curhat sama Tuhan, tapi pasti ada yang curhat sama Tuhan. Nah, gimana kalau teman-teman juga menyediakan telinga buat teman-teman kalian dan belajar buat nggak ember, karena itu akan jadi kebiasaan yang buruk. Jadi ya dengerin aja. Kalau bisa ngasih masukan ya kasih masukan, kalau nggak bisa ya didengarkan dan dihiburkan. Itu sudah sangat menolong. Karena anak remaja itu biasanya senengnya curhatnya kan sama sesama remaja. Nah, coba deketinlah teman-teman remaja yang pendiam atau yang terbuli atau yang tersisihkan. Jadi telingalah buat mereka, barangkali teman-teman bisa bermanfaat. Jadi nggak jadi beban aja nggak cukup, kita harus bermanfaat. Nah, yang berikutnya adalah tanggung jawab kepada Tuhan, yaitu di ayat yang 10, saleh, adil, tidak bercacat, dan yang di ayat ke-12 adalah hidup seturut dengan kehendak Allah. Nah, baik sekali loh teman-teman, banyak sekali orang dewasa itu yang dulu remajanya nakal, lalu bertobat menjadi orang dewasa yang baik. Tetapi sebenarnya kan lebih baik lagi ketika teman-teman bisa membangun kesalehan diri itu sejak dari remaja. Nah, bukan berarti untuk menjadi orang yang saleh, orang yang hidup seturut kehendak Tuhan, teman-teman nggak boleh main, enggak juga. Tapi bagaimana teman-teman tetap taat dengan Tuhan di tengah pergaulan? Gimana kalau pacaran itu yang biasa aja, nggak usah yang berlebihan. Ya pacaran, ya sekarang kan gimana ya, namanya remaja, jiwanya bergelora, hatinya bergelora, jatuh cinta, jatuh hati adalah hal yang wajar, karena kan teman-teman bertumbuh, perasaannya juga bertumbuh, ini adalah hal yang wajar. Kalau pengen dekat sama cewek atau cowok itu juga harus, itu adalah hal yang wajar, tapi harus bisa bertanggung jawab untuk tetap hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Pacarannya ya yang membangun, hubungannya dengan teman ya yang membangun. Nah, yang berikutnya nih, bagaimana hidup ketika sendirian di tengah orang lain, dalam tutur kata, pikiran, dan perbuatan, ya semuanya diupayakan sedemikian rupa untuk hidup seturut kehendak Tuhan. Nah, ini tadi adalah sedikit spoiler tentang menjadi orang dewasa yang harusnya dicicil dari remaja, biar nggak kaget banget nih kayak kalau jadi orang dewasa. Takutnya nanti cuma jadi orang yang gede tapi pikirannya, jiwanya masih anak-anak, jadi memang belum siap aja buat jadi remaja tapi jadi dewasa, tapi tiba-tiba sudah harus dewasa. Nah, buat teman-teman, setiap masa itu enak untuk dinikmati, nggak usah buru-buru dewasa. Jadi yang penting jalani dulu kehidupan remaja untuk meniti kehidupan menjadi orang dewasa dengan cara bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap sesama, dan bahkan bermanfaat, lalu juga bertanggung jawab dan taat kepada Tuhan. Tetap semangat ya teman-teman, nggak usah buru-buru dewasa, nggak enak-enak banget. Yang kamu lihat itu hanya yang ingin kamu lihat, tapi nggak usah takut juga buat jadi orang dewasa, karena kalian sudah bisa mencicilnya mulai dari sekarang. Oke, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dan kesempatan bagi teman-teman remaja untuk menikmati masa remajanya. Dan kiranya Tuhan melindungi, menaungi teman-teman kami remaja supaya mereka dapat bertumbuh bersama dengan Tuhan, mereka dapat mengemban tanggung jawab mereka, dan Tuhan mempersiapkan mereka untuk bertumbuh
agar pada waktunya nanti mereka dapat menjadi orang-orang dewasa yang dapat bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap sesama, dan terlebih lagi bertanggung jawab terhadap Tuhan yang adalah pemilik kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan mengiring setiap langkah teman-teman remaja supaya mereka tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ampuni kami untuk setiap dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya waktunya saya persilahkan kepada MC. Ya, terima kasih untuk Budaya yang telah menyampaikan firman pada hari ini. Semoga firman yang diberikan kepada kita semua dapat menjadi kekuatan. Amin. Ya, selanjutnya untuk menutup persekutuan pada hari ini, kita akan menutup persekutuan pada hari ini dengan berdoa. Monggo Mas Alan. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah memberkati persekutuan hari ini Tuhan dan memberi kelancaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena banyak sekali ilmu dan hal bermanfaat yang berasal dari firman-Mu yang disampaikan oleh Budaya ya Tuhan. Semoga hal itu bisa menjadi bekal hidup yang bermanfaat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya kasih karunia yang Engkau berikan dapat menyertai kehidupan kami dari sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya untuk menutup persekutuan pada hari ini kita akan nyanyikan lagu apa Mas Alan? Kecaplah dan lihatlah. Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan persekutuan Komra Online pada hari ini. Kiranya untuk minggu-minggu selanjutnya teman-teman tetap setia mengikuti persekutuan Komra Online ini. Ya, dan jangan lupa juga tetap menggunakan masker dan jangan lupa cuci tangan. Dadah. Dadah, dan Yesus memberkati.